Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak tersayang. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 6. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Ayo mengamati. Amati gambar dan baca teks dalam hati. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan mereka dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bagiak Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Jawab pertanyaan berikut. Soal nomor 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Kalian bisa lihat jawaban ini ada di paragraf 1 dan paragraf 2. Yuk kita baca. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. 2. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tertulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Ini contoh jika kalian pernah ya. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, saya dan Udin teman saya mewakili kelas 4 dalam perlombaan Bagiak. Contoh ini bisa kalian lihat di halaman 123. Jawaban yang kedua, jika belum pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Yuk, disimak ya jawabannya ya. Belum. Jika suatu hari saya diberikan kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, saya akan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Soal nomor 3. Apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Perbedaan budaya, agama bukan penghalang untuk bekerja sama. Jawaban ini bisa kalian lihat di paragraf kedua. Ayo mencoba. Kamu akan mengikuti lomba Bagiak secara berkelompok. Apakah kamu masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam bermain Bagiak? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerak dasar tersebut. Perhatikan kembali cara guru memperagakan gerakan dasar yang diperlukan dalam bermain Bagiak. Sebelum berlomba,
Berdiskusilah dengan anggota kelompokmu untuk menentukan strategi dan gerak dasar yang harus diterapkan agar kelompokmu bisa memenangkan pertandingan. Tulislah hasil diskusimu. Ini sebagai contoh ya. Yuk, nomor 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. 2. Masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bagia. 3. Anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. 4. Anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Nomor 5. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. 6. Untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan, kiri, kanan, kiri, kanan. Sekarang saatnya kamu dan kelompokmu mengikuti lomba bagia. Dengarkan penjelasan dari guru tentang aturan lomba. Ayo berdiskusi. Setelah selesai mengikuti lomba, silakan berdiskusi kembali dengan kelompokmu tentang kerjasama yang telah dilakukan. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Ini contoh jawabannya. Saat bermain bagia, diperlukan kerjasama dan kekompakan antar anggota kelompok. Ayo menulis. Kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Diskusikan dengan teman secara berpasangan. Setelah itu, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Ayo anak-anak, kita ingat lagi tentang pelajaran ini yang judulnya Perbedaan Bukanlah Penghalang. Ada 3 paragraf ya. Kita baca dulu di paragraf pertama. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Paragraf kedua. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Paragraf 3. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas.
menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Belum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Yang pertama, membaca naskah asli. Dengan cara membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. 2. Mencatat gagasan utama. Membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. 3. Gunakan kalimat baru. Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. 4. Ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Baca kembali cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian buatlah ringkasan pada bagian berikut. Ya, di sini ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini seperti halaman 111 ya. Ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Gagasan pokok paragraf 1. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Paragraf 2. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerja sama mereka. Paragraf 3. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Untuk gagasan pendukung, paragraf 1, 2, dan paragraf 3 bisa kalian baca sendiri. Ini sudah Bu Guru tayangkan, silahkan dibaca ulang. Yuk, contoh ringkasan di paragraf 1. Pada hari Minggu, semua siswa diminta datang ke sekolah. Mereka akan menghias kelas masing-masing. Kegiatan menghias kelas dilaksanakan untuk lomba menyambut hari kemerdekaan. Paragraf kedua. Hampir semua siswa di kelas Udin hadir. Namun, Edo dan Marta belum terlihat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo dan Marta. Mereka mengambil bahan hiasan kelas. Ternyata perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Ringkasan paragraf 3. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ketika tiba waktu sholat duhur, Udin dan Siti menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkanlah hal-hal berikut. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kita tadi sudah belajar bekerja sama, permainan bagiak, dan membuat ringkasan. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Contohnya di sini dari Bu Guru bekerja sama. Apa yang masih belum kamu pahami? Contohnya membuat ringkasan ya, karena baru pertama kali ini kita belajar membuat ringkasan. Apa rencanamu untuk kedepannya terkait dengan apa yang belum kamu pahami? Kalian harus apa kalau belum paham? Harus belajar dengan giat, belajar dengan rajin. Kerja sama dengan orang tua. Praktikan sikap kerjasama bersama teman-temanmu di lingkungan rumah. Tulis pengalaman kerjasama tersebut
dan diskusikan dengan orang tua. Tulisan diserahkan kepada guru pada pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum.